Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fadila Anwar, NIM 32194149 akan mempresentasikan materi tentang overview ekonomi syariah. Yang pertama yaitu azas ekonomi syariah. Allah pemilik segala-galanya, kekayaan di dunia untuk kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan di dunia untuk kebahagiaan di akhirat, berperilaku adil kepada sesama manusia, tidak boleh berbuat kerusakan. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yaitu tidak melakukan penimbunan, yang kedua tidak melakukan monopoli, dan yang ketiga menghindari jual beli yang diharamkan. Ciri dasar ekonomi syariah yaitu nilai keimanan, nilai ekonomi syariah, nilai syariah Islam, nilai fondasi ekonomi Islam, perilaku Islam dalam ekonomi. Manfaat ekonomi syariah yaitu untuk mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah, menerapkan dan mengamalkan ekonomi Islam melalui lembaga keuangan Islam. Yang ketiga yaitu praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam. Dan yang keempat, mengamalkan ekonomi Islam melalui lembaga keuangan Islam. Yang kelima, mengenalkan ekonomi Islam dengan membuka tabungan dan berdeposito pada nasabah Islam. Yang kedua yaitu karakteristik ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah itu untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu tauhid, akhlak, dan keseimbangan. Azas sistem ekonomi syariah. Yang pertama yaitu kepemilikan, yang kedua pengelolaan kepemilikan, dan yang ketiga itu distribusi kekayaan dengan sesama manusia. Konsep rasionalitas ekonomi syariah. Jenis-jenis rasionalitas yaitu rasionalitas kepentingan pribadi. Aksonomi pada rasionalitas yaitu kelengkapan, transivitas, dan kontinuitas. Yang berikutnya itu sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah secara sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Ini meliputi kegiatan seperti simpan pinjam, investasi, dan bermacam kegiatan lainnya. Yang berikutnya yaitu maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Maqasid syariah adalah sebuah ilmu yang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi manusia pada aturan-aturan, sehingga secara sadar maupun tidak sadar nantinya akan seorang akan menjadi hamba Allah baik secara sadar maupun tidak sadar. Yang kedua yaitu maqasid syariah sebagai usul mikroekonomi syariah. Tujuan diturunkannya syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan pada dua dimensi, yaitu pada dunia dan akhirat. Berarti semua aspek ajaran Islam tersebut merupakan mengarah pada pencapaian tujuan tersebut, tidak terkecuali pada aspek ekonomi syariah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dengar, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fritz Raksas, NIM 32194153 akan mempresentasikan tentang prinsip dasar ekonomi Islam. Prinsip dasar ekonomi syariah. Menurut Abdul Manan, landasan ekonomi Islam didasarkan pada 3 konsep fundamental, iaitu keimanan kepada Allah, tauhid, kepemimpinan khilafah, dan keadilan. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi atau istiqot yang merupakan bagian dari muamalah secara umum di dalam konsep Islam harus mementingkan prinsip tauhid, khilafah, dan keadilan yang harus berdampingan manakala akan mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera. B. Karakteristik dan ciri-ciri ekonomi Islam. Terdapat beberapa karakteristik yang merupakan kelebihan dalam sistem ekonomi Islam menurut Abdullah At-Tariki. Yang pertama itu bersumber dari ilahiyah. Yang kedua, unsur pertengahan dan berimbang. Yang ketiga, ekonomi berkecukupan dan berkeadilan. Yang keempat, ekonomi pertumbuhan dan keberkahan.
Berikut ini ciri-ciri ekonomi Islam. Yang pertama, memelihara fitrah manusia. Yang kedua, memelihara norma-norma akhlak. Yang ketiga, memenuhi keperluan-keperluan masyarakat. Yang keempat, kegiatan-kegiatan ekonomi adalah sebahagian daripada ajaran agama Islam. Yang kelima, kegiatan ekonomi Islam mempunyai cita-cita luhur, iaitu bertujuan berusaha untuk mencari keuntungan individu di samping melahirkan kebahagiaan bersama bagi masyarakat. C. Unsur-unsur pokok ekonomi Islam. Berdasarkan pada uraian prinsip dasar di atas, maka terdapat berbagai unsur, iaitu pertama iaitu unsur spiritualis, yang kedua unsur pengelolaan, yang ketiga unsur pengetahuan, yang keempat unsur kerja atau usaha, yang kelima unsur perdagangan, yang keenam unsur keuntungan, yang ketujuh unsur larangan produksi barang jasa yang haram, yang kedelapan unsur larangan riba. Dan yang kesembilan iaitu unsur larangan judi atau masyir, yang ke-10 ada unsur larangan gharar, yang ke-11 ada unsur modal dan menjauhi utang, yang ke-12 ada unsur kerja dan menjauhi utang, yang ke-13 ada unsur amanah, kesucian kontrak dan menepati janji. D. Operasional kebijakan ekonomi syariah. Dalam kebijakan fiskal adalah kebijakan mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja suatu negara atau PBN. Dalam Islam kita kenal dengan adanya konsep zakat, infak, sedekah, wakaf, atau jizya. Pembagian dalam kegiatan wajib dan sukarela ini khas di dalam sistem ekonomi Islam. Yang membedakan dari sistem ekonomi fasad, dalam sistem ekonomi fasad tidak ada sektor sukarela. Sekian presentasi dari saya. Sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Lutfi, NIM 3219155 dari kelas EI 7D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan kedua pada mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah, yang mana materinya itu overview ekonomi syariah. Ada 5 poin yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Poin yang pertama yaitu azas, prinsip, dan ciri dasar ekonomi syariah. Azas ekonomi dalam Islam itu terdapat 5 buah. Yang pertama yaitu bahwa Allah pemilik segala-galanya. Mungkin kita sudah sama-sama mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini hanya milik Allah. Dan kita sebagai manusia sudah sepatutnya kita memanfaatkan apa yang ada dalam semesta ini sesuai dengan berperilaku baik, berbuat sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan azas yang kedua yaitu kekayaan di dunia untuk kebahagiaan di akhirat. Maksudnya adalah bahwa kekayaan yang kita miliki di dunia ini hanya semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempunyai kekayaan, nah sudah sepatutnya kita memberikan sebagian kekayaan itu kepada orang yang berhak membutuhkannya. Yang ketiga yaitu kebahagiaan di dunia untuk kebahagiaan di akhirat. Nah, tentu kebahagiaan di dunia ini tidak semuanya yang dirasakan oleh manusia. Bahwa jikalau kita mendapatkan kebahagiaan, jangan lupa kita untuk mensyukurinya. Karena segala sesuatu itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu berperilaku adil kepada sesama manusia. Kita sebagai umat Islam yang beriman sudah sepatutnya kita berperilaku adil sama manusia. Karena apa? Dengan berperilaku adil ini, bahwa kita menyadari bahwa hidup ini hanya sementara dan manusia ini sebagai makhluk sosial. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Nah, poin yang kelima itu tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi. Selanjutnya, prinsip ekonomi dalam Islam. Ada 3 prinsip dalam ekonomi Islam itu. Yang pertama, tidak melakukan yang namanya penimbunan atau dalam bahasa Arab dikenal dengan ihtikar. Bahwa ihtikar ini menimbun barang dalam waktu yang lama. Seperti contohnya adalah kita menimbun BBM. Ketika harga BBM itu murah, kita melakukan penimbunan,
maka dampak yang akan terjadinya kelangkaan, bahwa ketika terjadi kelangkaan maka barang-barang itu harganya akan naik. Itu dilarang dalam Islam. Yang kedua yaitu tidak melakukan monopoli. Monopoli ini hampir sama dengan penimbunan, yang mana monopoli ini menimbun barang dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga yaitu menghindari jual beli yang diharamkan, seperti jual beli narkoba, minuman keras, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ciri dasar dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam itu bahan ajarannya yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bahwa kita tidak terlepas yang namanya dari dalil, bahwa kita dalam Islam itu diajarkan bagaimana dasar-dasar ekonomi Islam itu sendiri. Selanjutnya, manfaat ekonomi Islam. Banyak manfaat yang kita dapati dalam ekonomi Islam ini. Salah satunya adalah mewujudkan integritas kita sebagai muslim yang kafah. Bagaimana muslim yang kafah ini? Muslim yang kafah ini adalah muslim yang benar-benar menjalani aturan dalam Islam. Kita berperilaku, berekonomi sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh agama Islam. Selanjutnya, konsep rasionalitas ekonomi Islam, bahwa rasional dalam ekonomi Islam ini berorientasi pada nilai, pertimbangan utilitas, dan lain sebagainya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Revi Febrianeri NIM 1315156 akan membacakan hasil materi dari kelompok 2 yang berjudul tentang overview ekonomi syariah. Yang pertama yaitu tentang azas, prinsip, dan ciri dasar ekonomi syariah. Azas ekonomi syariah dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu azas kebebasan, di mana menunjukkan bahwa dalam pembuatan perjanjian kartu kredit baku masih belum menerapkan kebebasan azas kebebasan berkontrak. Yang kedua, azas persamaan dan kesetaraan. Yang ketiga, azas keadilan. Yang keempat, azas kerelaan. Yang kelima, azas kejujuran atau kebenaran. Prinsip ekonomi syariah. Yang pertama, kerjasama merupakan penggerak utama dalam ekonomi syariah. Yang kedua, ekonomi syariah menolak suatu akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang. Yang ketiga, pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak dijamin dalam ekonomi syariah. Yang ketiga, ciri dasar ekonomi syariah. Yang pertama yaitu ekonomi syariah menjadikan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Yang kedua, pengawasan yang sebenarnya dilaksanakan dan ditetapkan dalam aktivitas ekonomi syariah. Selanjutnya yaitu tentang manfaat dan karakteristik ekonomi syariah. Manfaat ekonomi syariah yang pertama yaitu menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah, baik itu bank, asuransi, pegadaian, ataupun baitul mal wit tamwil, akan memperoleh keuntungan dunia dan akhirat. Yang kedua, diamalkannya ekonomi syariah dengan lembaga keuangan syariah, artinya mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam. Karakteristik ekonomi syariah yang pertama yaitu kegiatannya bersifat pengabdian. Yang kedua, kegiatan ekonomi syariah memiliki cita-cita yang luhur. Yang ketiga, pengawasan yang sebenar-benarnya dilakukan dengan ditetapkan dalam ekonomi syariah. Selanjutnya yaitu tentang azas sistem ekonomi syariah. Azas sistem ekonomi syariah dibagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu azas ketauhidan. Azas yang sangat mendasar bagi kelangsungan ekonomi, usaha keras, dan strategi bagi manusia. Allah memperingatkan bahwa hal tersebut Allah lah yang mengatur dan memberikan. Yang kedua, azas kebermanfaatan. Azas ini mengarah kepada
Azas ini mengarahkan agar manusia senantiasa mendapat kebaikan, manfaat keberuntungan, bukan kepada kebinasaan. Yang ketiga, azas orientasi sosial. Salah satu aspek yang membuat ekonomi Islam berorientasi pada sosial adalah adanya aturan mengenai zakat, infak, sedekah bagi orang-orang yang mampu. Selanjutnya yaitu tentang konsep rasionalitas ekonomi syariah, yaitu diarahkan sebagai dasar perilaku kaum muslimin yang mempertimbangkan kepentingan diri, sosial, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itulah pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emira, NIM 3219158 akan menjelaskan tentang overview ekonomi syariah. Yang pertama, asas-asas dalam ekonomi syariah. Asas-asas dalam ekonomi syariah terbagi menjadi 5. Yang pertama, Allah adalah pemilik segala-galanya. Maksudnya yaitu Allah adalah yang memberikan kepada kita berupa kekayaan, dan Dia adalah pemilik segala sesuatunya yang sebenar-benarnya. Terdapat dalam firman Allah, Quran Surah At-Taha ayat 6, yang artinya pemilik alam semesta dan seisinya hanyalah Allah semata. Yang kedua, kekayaan di dunia untuk kebahagiaan di akhirat. Sebagai manusia, kita sudah sepatutnya menggunakan kekayaan yang kita peroleh di dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik di akhirat. Yang ketiga, kebahagiaan di dunia dan untuk kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, kebahagiaan di dunia untuk kebahagiaan di akhirat. Maksudnya yaitu sebagai manusia kita hendaknya bekerja dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dengan cara yang baik serta sesuai dengan syariat agama Islam. Yang keempat, berperilaku adil kepada manusia. Maksudnya yaitu kita sebagai umat muslim sudah sepatutnya berperilaku baik terhadap sesama manusia dan sudah sepatutnya menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Yang kelima, tidak boleh berbuat kerusakan. Maksudnya di sini kita sebagai manusia tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa serta melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan. B. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Yang pertama, tidak melakukan penimbunan. Penimbunan berasal dari bahasa Arab yaitu ihtikar, yang mempunyai arti membeli barang dagangan untuk ditimbun atau ditahan dalam jangka waktu yang lama sehingga mengakibatkan barang dagangan tersebut menjadi langka dan mengakibatkan harga barang tersebut menjadi mahal. Yang kedua, tidak melakukan monopoli. Monopoli yaitu suatu kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak diedarkan di pasar sehingga mengakibatkan harga barang tersebut menjadi mahal. Sedangkan monopoli itu suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. 3. Menghindari jual beli yang haram. Kegiatan jual beli dalam prinsip Islam yaitu bersifat adil, halal, dan tidak merugikan pihak lain. Yang ketiga, ciri dasar ekonomi Islam terdapat 4. Yang pertama, kesatuan. 2. Keseimbangan. 3. Kebebasan. Dan yang keempat, tanggung jawab. Yang keempat, manfaat ekonomi Islam. Apabila kita sebagai seorang muslim sudah mengamalkan ekonomi syariah, maka akan mendatangkan manfaat yang besar. Yang pertama, mewujudkan integritas sebagai seorang muslim yang kafah, yang Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Yang kedua, mengamalkan ekonomi Islam melalui lembaga keuangan, baik itu berupa bank maupun asuransi syariah. Yang ketiga, praktik ekonomi syariah Islam yang mengandung nilai-nilai ibadah karena sudah mengamalkan syariat Allah. 3. Praktik ekonomi syariah yang mengandung nilai-nilai ibadah karena sudah mengamalkan syariat Allah. Yang keempat, mengamalkan
ekonomi Islam dengan membuka tabungan atau deposito. Yang kelima, asas-asas sistem ekonomi Islam. Asas-asas sistem ekonomi Islam terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kepemilikan, 2 pengelolaan kepemilikan, yang ketiga distribusi kekayaan dengan sesama manusia. Yang pertama yaitu kepemilikan. Kepemilikan ini terbagi menjadi 3, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Yang kedua, pengelolaan kepemilikan. Pengelolaan kepemilikan ini yaitu tata cara sebagai seorang muslim dalam mengelola atau mempergunakan kekayaannya sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, distribusi kekayaan dengan sesama manusia. 6. Karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam yang pertama, tujuan ekonomi Islam. Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan dalam kehidupan di dunia. Yang kedua, prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam mempunyai 3 prinsip. Yang pertama, akhlak. Yang kedua, tauhid. Yang ketiga, keseimbangan. Yang terakhir, konsep rasionalitas ekonomi Islam. Rasionalitas dalam ekonomi Islam mempunyai nilai pertimbangan utilitas, efisiensi, dan keuntungan yang berlandaskan dari Al-Quran dan hadis. syariah.